Shalom adik-adik semua, senang banget hari ini kita bisa ketemu lagi di Sekolah Minggu Online. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak sebentar lagi kita mau merayakan apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Iya betul, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus untuk kita semua. Yeay! Nah adik-adik, untuk ibadah sekolah minggu hari ini, Lause Ing mau ajarin satu yel-yel, kita mau nyatakan kehebatan Tuhan kita. Oke? Jadi kalau Lause Ing tanya, siapa yang paling hebat? Adik-adik, jawabnya seperti ini ya. Ye, sus, ye, sus, Yesus dong. Bisa? Jadi tepuk tangannya, ye, sus. Yesus, Yesus dong. Jadi kita mau bangga soalnya Tuhan Yesus kita hebat. Bisa yang begini? Pasti pada bisa ya. Kita coba ya. Yuk. Siapa yang paling hebat? Yesus, Yesus, Yesus dong. Bisa semua? Bisa? Oke. Kita coba ya. Nah pada saat adik-adik membawakan yel-yelnya mesti semangat ya dan kasih senyum yang paling manis. Bisa ya semua? Yuk kita coba. Siapa yang paling hebat? Yesus, Yesus, Yesus dong. Yeay, hebat-hebat sekali anak sekolah Minggu GKJ Bandengan. Oke, sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, Lause mengajak kita semua untuk satu dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah online. Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, yuk kita angkat satu pujian lagi, kita mau menyatakan kebesaran Tuhan kita. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh,
Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Langsung berharap semuanya sehat, semangat, dan sukacita. Oke, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Sebelum belajar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengar cerita. Tuhan tolong supaya kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang semua tanya, siapa yang pernah pergi ke taman? Atau siapa yang punya taman di depan rumahnya atau di belakang rumahnya? Ya, adik-adik senang pergi ke taman? Pasti senang, Lause juga senang. Nah adik-adik, kalau kalian ada di taman, biasanya kalian melakukan apa ya? Betul, ada yang main. Mungkin ada yang bermain ayunan, atau main sepeda, atau main lari-larian, dan juga main yang lain. Ya, senang ya berada di taman. Lause juga suka ada di taman ya. Nah adik-adik, di Alkitab juga ada loh taman, namanya Taman Getsemani. Taman apa? Taman Getsemani. Nah, Taman Getsemani ini adalah taman di mana tempat Tuhan Yesus berdoa. Ya, Tuhan Yesus pergi ke taman juga, tapi bukan untuk main. Tuhan Yesus pergi ke taman untuk berdoa. Loh, kenapa bisa di taman berdoanya? Kan bisa di rumah. Nah, Tuhan Yesus mau berdoa di taman karena taman itu tenang, sepi ya. Nah, Tuhan Yesus datang ke Taman Getsemani malam hari. Lalu diajaklah murid-muridnya. Ya, ada berapa orang? Ada 3. Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani. Oke, waktu berdoa di Taman Getsemani, waktu Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa, murid-muridnya sedang apa murid-muridnya? Sedang tidur. Wah, Tuhan Yesus berdoa tapi murid-muridnya tidur. Nah adik-adik, Tuhan Yesus minta pertolongan, minta kekuatan dari Allah. Karena Tuhan Yesus tahu dia sebentar lagi akan ditangkap, kemudian disalibkan. Nah tapi Tuhan Yesus tetap taat. Tuhan Yesus mau berdoa meminta pertolongan kepada Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus bilang, Bapa, jikalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Maksudnya adalah jika boleh aku tidak usah mati, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku, kata Tuhan Yesus. Nah, lalu ketika Tuhan Yesus kembali lagi, dia lihat lagi murid-murid yang 3 orang tadi itu sedang tidur. Nah, adik-adik,
Sudah 2 kali Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya berdoa, tapi mereka tidur. Lalu ketiga kalinya juga sama, murid-muridnya tetap tidur. Wah, Tuhan Yesus takut, gentar, tapi Tuhan Yesus tetap taat. Dia datang kepada Bapa untuk berdoa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ketika berada dalam ketakutan, ketika dia gentar, dia tetap datang kepada Allah Bapa, dan dia juga tetap taat kepada Allah Bapa. Nah, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, "Ayo semuanya bangun. Sekarang waktunya kita berdoa, kita harus berjaga-jaga karena sebentar lagi aku akan ditangkap dan akan disalibkan." Tapi murid-muridnya tidak mau taat. Murid-muridnya tetap ingin tidur. Nah, adik-adik, kita juga sama ya. Kita hari ini mau belajar seperti Tuhan Yesus. Kita belajar untuk taat ya. Waktu kita takut, waktu kita sedih, waktu kita sakit, kita harus berdoa kepada Allah Bapa, dan juga kita harus taat kepada Allah Bapa. Misalnya Tuhan Allah bilang, kasihilah musuhmu atau kasihilah saudaramu. Kita harus belajar mengasihi mereka. Nah, kita tidak boleh marah-marahan sama adik kita, kakak kita, cece, koko, sama papa mama. Kalau mereka bilang tidak boleh, kita harus taat. Misalnya papa mama bilang waktunya tidur ya, udah malam, jadi kita harus tidur. Tidak boleh main handphone terlalu sering ya, nanti matanya sakit. Kita harus dengar kata papa mama. Itu namanya kita mau taat, kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita mau bersama-sama belajar ya. Kita bukan hanya taat kepada Tuhan, tapi taat kepada papa mama juga, taat kepada bapak ibu guru, taat kepada lause-lause di sekolah minggu, taat kepada semua orang yang lebih tua dari kita. Dan kita juga harus tetap saling sayang, tidak boleh berantem, tidak boleh marah-marahan sama cece, koko, tidak boleh sering rebutan mainan. Kita harus saling bersama-sama. Oke, sekarang kita mau baca ayat hafalan dulu ya. Nah, ayat hafalan kita hari ini dari Filipi pasal 2 ayat 8. Nah, Filipi pasal 2 ayat 8. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Lagi ya, Filipi pasal 2 ayat 8. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa lagi ya. Kita sudah membaca firman Tuhannya, dan kita juga sudah belajar tentang firman Tuhan hari ini, yaitu kita mau belajar taat seperti Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita berdoa lagi ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami supaya belajar taat dan mau mendengarkan papa, mama, dan juga cece koko kami di rumah. Kami juga mau belajar taat kepada bapak ibu guru di sekolah dan juga lause-lause di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, terima kasih semuanya sudah belajar firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Yesus sahabatku, ku punya sahabat yang baik hati, suka duka selalu menemaniku, setia selalu dengan tulus hati. Yesuslah namanya, sahabat sejatiku. Dikala aku susah, Dia hiburkan aku. Dikala aku lemah, Dia kuatkanku. Dikala aku sakit, Dia sembuhkan aku. Di lembah gelap,
Dia menerangiku. Kau selalu temani aku senantiasa. Tak pernah kau tinggalkan aku. Bahkan kau rela korbankan nyawamu untuk tebus segala dosaku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Tak ingin aku jauh darimu, tak ingin aku lepas dari pelukan kasihmu. Kasihmu abadi, kekal selamanya. I love you, Jesus. Mari kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar ini ya. Jangan lupa cantumkan keterangan persembahan sekolah minggu. Nah adik-adik, sudah saatnya kita mengakhiri ibadah online sekolah minggu hari ini. Lause mengajak kita semua untuk menutup ibadah hari ini di dalam doa ya. Yuk Lause akan pimpin dalam doa sekaligus Lause akan memimpin doa persembahan. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah online sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati setiap persembahan yang sudah kami berikan untuk sekolah minggu. Tuhan, Engkau pimpin aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dan kami berdoa minggu depan kami boleh kembali bersama berkumpul di dalam ibadah online sekolah minggu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.